Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 35 ingin presentasikan running program kami dengan judul Klasterisasi Penyakit Demam Berdarah di Daerah DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2020 dengan metode K-means. Yang disusun oleh saya sendiri, Iqbal Amrullah, dan rekan saya Bintang Yosafat. Dan ada rekan kami juga, Bang Arya, cuman sedang tidak ada kabar. Oke, yang pertama selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, untuk langkah pertama kita mengimport library raster, di mana untuk data frame manipulation kita menggunakan library pandas, dan linear algebra kita menggunakan library NumPy. Untuk plotting library selanjutnya kita menggunakan Plotly dan Matplotlib. Untuk selanjutnya library machine learning kita menggunakan sklearn preprocessing. Kemudian kita masuk ke import data, di mana data yang kami gunakan ini bersifat CSV. Nah, selanjutnya pre-processing data, langkah pertama yang kita gunakan itu adalah data cleaning, di mana kami menghapus kolom bulan dan juga kolom kecamatan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Iqbal. Oke, untuk visualisasi data yang pertama, di sini ada perhitungan jumlah kota administrasi yang terdapat pada dataset. Di sini terdapat 4, 5, 6, terdapat 6 kota administrasi yang bisa dilihat bahwa presentasi tertinggi itu terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Dan di histogram ini juga memiliki hitungan terbanyak, yaitu di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat ya. Jadi lebih 600. Oke, selanjutnya distribution plot untuk visualis kedua yaitu distribusi penyebaran penderita DPD berdasarkan ini ya, kota administrasinya. Oke, selanjutnya masih di processing di sini karena kita tadi udah import label encoder, di sini kita bisa mengambil encoder ya untuk merubah nama dari kota administrasi ke dalam bentuk numerik seperti ini. Oke, bisa di run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yap. Oke. Nah, di sini juga tabel berikutnya adalah yang telah di-encoding. Terus di sini ada correlation heat map, di sini menentukan bahwa persebaran ini ya dari dataset bahwa setiap makin gelap maka dataset tersebut data tersebut adalah data yang lumayan banyak pada dataset ini. Terus karena kita juga sudah mengimport standard scalar, kita juga bisa nge-transform dataset yang tadi menjadi scaled data agar lebih mudah untuk melihat kemiripan dari data ya, dari tiap datanya. Kemudian di sini masuk ke elbow method. Di sini pakai sub ini ya, sub. Terus di elbow method ini kita pakai K-mean test dari scaled data dengan momen inersianya. Kemudian di sini menentukan jumlah klasternya juga di sini. Oke, lanjut. Ini bisa di-run dulu. Nah, ini fittingnya pakai scaled data ya, jadi data yang terbaru di sini. Terus selanjutnya ini kita akan mendapatkan cluster dari K-means. Nah, oke, lanjut. Nah, ini di modifikasi PCA ini gunanya agar maksimal itu 3 komponen aja yang diklasterisasi. Karena nggak mungkin kalau misalnya sampai lebih dari 3 komponen. Nah, dari setiap komponen itu adalah maksudnya kolom ya. Nah, self-nya itu scaled data. Jadi scaled data ini akan digunakan oleh modifikasi PCA. Oke, lanjut aja ke metode klasterisasi ya. Di sini bisa di-run. Album metodenya hasilnya di sini menunjukkan ini ya, jumlah kasar yang terbaik adalah 5. Kemudian kita juga run lagi untuk dapat cluster dari scaled datanya. Nah, di sini kita bisa visualisasi klasternya.
dari customisasi PCA untuk mereduksi dan ini ya dapat physical classification-nya. Dan bisa dilihat visualisasi dari klasternya terdapat 5 klaster yaitu klaster 1, 2, 3, 4, 5 dan dilihat terdapat 5 Centroid ya. Nah, untuk klaster 1 itu terlihat klaster 1, 2, dan 3 terlihat sejajar dan cukup rapat dan untuk klaster keempat yang ungu terlihat penyebarannya merata ya. Penyebarannya lebih renggang dan masih berdekatan dengan 3 klaster dan klaster terakhir yang biru ini terlihat sangat berjauhan dari keempat klaster ya. Karena berdasarkan scaled data berarti klaster ini tidak terlalu tidak yang paling tidak mirip ya dengan keempat klaster lainnya, kayak gitu. Nah, untuk klasterisasi yang kedua kita memakai data ini ya, berdasarkan komponen kota administrasi dan penderita DBD. Lalu kita tes juga metodenya untuk 2 komponen ini. Oke, terdapat 5 klaster juga. Kemudian kita cek klasternya. Oke, lalu kita bisa visualisasikan juga. Nah, untuk hasil visualisasinya bisa dilihat dari setiap klaster ya. Jadi terdapat klaster 5, klaster 3, dan klaster 2. Itu sejajar. Klaster ini, klaster 1 sendiri dan penyebarannya rata terdapat di 4 baris. Dan klaster yang keempat yaitu klaster yang terakhir, dia lebih jauh dibandingkan keempat klaster lainnya, 4 centroidnya. Tapi dia juga memiliki penyebaran di 4 baris. Jadi menandakan kalau misalnya satu klaster ini memiliki penyebaran yang cukup rata tapi tidak memiliki kemiripan data ya dengan 4 klaster lainnya. Tidak terlalu mirip seperti itu. Oke, untuk evaluasi di sini kami juga bisa melihat dari scale ini ya conversion matrix-nya itu dapat skornya akurasi yaitu 1 dari 2728 support gitu kan dengan average 1 dan ini hasil yang cukup optimal untuk pasterisasi sebuah dengan menggunakan chemistry dan optimalisasi PCA. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.